tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru laylik wa aswatu du'atik faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik. Allahumma rabitataha wa muddaha wa diha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yanfu wa ashraf suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaihi wa aliha bi ma'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi Agenda selanjutnya adalah kalian sholat duha kayak kemarin. Kakak-kakak SL yang boys akan mengarahkan. Nanti harus semangat dan ceria ya, biar kita punya power. We will have more power. Kakak OSIS, are you ready? Oke. Nanti kalian harus semangat, suaranya kencang. Ayo Kak Aisyah. Oh iya. Siap? Oh. Siap? Tepuk semangat. Dan
ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, tak. Aha 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 semangat. Oke, boleh diikutin semuanya. Kita mulai dari yang girls terlebih dahulu. Suaranya ikutin. Yang girls terlebih dahulu, yang boys perhatikan. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, Aha 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 semangat. Oke boys, siap. Menghadap ke depan. Yang boys ya, yang boys tidak boleh kalah dari yang girls. Tepuk semangat. dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha na, aha aha semangat. Kurang kompak yang boys, ulangi lagi sampai kompak. Kalau nggak kompak nanti mulai. 3, 2, 1, tepuk semangat. Suaranya, Dang dang dang, ding ding suaranya boys. dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, Ma, aha aha ma, aha aha semangat. Boys and girls not together, do it together. 3, 2, 1, tepuk semangat. dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha na, aha aha semangat. Mana belum di kamerain, videonya mana videonya? Oh udah, saya cari nggak kelihatan. Oke. Temennya ada yang Raihan Jazali gak? Ada yang lihat Raihan Jazali? Ada yang merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Bagus. Aku jadi moderator bersama Kakak Afan. Afan. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Karena ini jauh-jauh dari Magelang ya kak ya? Dari Jogja ya? Oh iya. Oke. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu kan? Halo, selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak izin perkenalan diri. Nama saya Muhammad Fatur Syarif. Saya lulus tahun 2023. Sekarang lagi menempuh pendidikan sebagai taruna Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta. Berarti kakak ini angkatan udara. Kita kan tema hari ini nih berbangsa dan negara ya. Nah, terus aku nih ada sedikit pertanyaan nih. Menurut kakak apa sih cara-cara yang dapat diterapkan sehari-hari buat berbakti kepada negara atau berbakti kepada masyarakat dan lain-lain gitu? Menurut kakak caranya yang paling simpel gimana kak? Kalau menurut saya yang paling simpel pertama, karena sudah ada peraturan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyatnya kita patut mematuhi peraturan-peraturan dan norma-norma yang sudah ada. Kemudian mengamalkan ideologi Pancasila sebagai rakyat yang baik dan menolong orang-orang atau rakyat yang membutuhkan yang lain. Mungkin teman-teman saya sekarang datang, mungkin ada satu-satu mau memperkenalkan diri. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Putra Ferdiansyah. Saya lulusan dari JIS tahun 2023. Saya sekarang menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta bersama dengan rekan saya Muhammad Fatul Syarif. Ini di kantor juga ada teman saya dulu seangkatan Adelio sama Rafaelmi. Adelio di mana sekarang? Di UI ya? UI. Habis itu Hilmi di UB. Ya. Kasih mengusahakan dulu. Oke, jadi sekarang saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi mengenai apa? Berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin selanjutnya akan saya berikan kesempatan memperkenalkan diri bagi rekan kami yang lain. Adelia, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di sini SMP ya? Kalian di sini berarti masuk ke jenjang baru ya? Bahasanya kalian apa namanya? Bakal apa udah mulai masuk ke ranah lebih serius. Jadi di sini makanya topik pembahasan hari ini adalah bernegara dan berbangsa. Ya, nama saya Adelio Zapon Wartawilaga. Saya alhamdulillah sekarang sebenarnya dulu aku itu bukan dulu sih, sebenarnya aku masih di Universitas Pajajaran dan alhamdulillah pada tahun ini aku diterima sama Universitas Indonesia sehingga aku memulai menempuh pendidikan yang baru. Mungkin itu aja dari aku sekarang geser ke kemana? Gak usah banyak-banyak sih kalau dari aku ya. Sebenarnya ini materi pemahaman Pancasila ini juga sangat penting bagi kalian kan, karena kalian menempuh jenjang pendidikan yang baru dari SD ke SMP. Nah, sebenarnya masa-masa pendidikan SMP ini merupakan masa pendidikan yang sangat penting karena ini merupakan masa-masa transisi kalian dari masa-masa yang dianggap sebagai anak kecil menjadi remaja. Oleh karena itu, makanya kita tuh bawa pemahaman Pancasila ini ke kalian supaya ilmu ini dapat dijadikan sebagai bekal bagi kalian untuk menempuh di masa yang akan datang. Nah, singkatnya, nama saya Rafael Patria. Aku tuh dari Hubungan Internasional di Universitas Brawijaya Malang. Singkatnya itu aja sih. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memasuki materi awal, kita akan membahas tentang berbangsa dan bernegara. Ada di sini saya lihat ada yang dari apa? SDIT Al-Alaq. Ini kamu dari mana? Oh iya, SDIT Buah Hati Islamic School. Ngomong-ngomong soal berbangsa dan negara, ada yang tahu nih apa itu berbangsa dan bernegara? Mungkin ada yang mau kasih pendapat dari depan atau dari belakang. Ayo angkat tangan aja, nggak apa yang punya pendapat. Nanti dapat hadiah dari kafe itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kasih pendapat apa aja? Coba kamu. Coba ke depan. Kasih ngomong aja mama. Ayo berani ke depan. Dikasih gope 50.000. Ayo ada mau berani nggak? Karena kamu bikin. Gak apa-apa. Coba ke depan. Boleh ditunjuk aku terang. Nah, ada yang berani nggak? Tampil ke depan itu. Kamu kayak berani tuh. Gak apa-apa. Kasih tahu aja. Ada tahu gimana? Oke, mungkin saya akan ngasih sedikit mengenai berbangsa dan bernegara. Dari kami sendiri, mungkin kami memiliki pemikiran atau konsep tersendiri mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya sendiri, kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana kita sebagai individu, seorang warga negara dapat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara yang ditempati. Sebagai contoh dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana kita menjalani hidup sebagai seorang warga negara
dan di saat yang sama kita juga mematuhi aturan dan norma-norma yang sudah diberikan oleh negara. Selanjutnya mungkin dari rekan-rekannya ada yang menambahkan mengenai apa itu konsep berbangsa dan bernegara. Mungkin untuk adik-adik sekalian, kewajiban sebagai warga negara yang baik adalah karena sekarang kalian sudah masuk SMP, belajar dengan giat dan membantu sebagai warga negara yang baik untuk membuat masa depan yang lebih baik. Mungkin ada yang tambah? Jadi kalau dari aku sendiri, berbangsa dan bernegara ini penting. Setiap individu dari kalian semua ini, dari kalian kecil hingga kalian nanti besar, nanti kalian kan memiliki cita-cita masing-masing ya. Ada yang mungkin jadi ingin menjadi teknisi dalam artian lulusan teknik, kemudian kalian ada yang mau jadi arsitek, terus juga mungkin ada juga yang mau melanjut ke pendidikan akademi militer dan lain halnya. Itu semuanya pokoknya selama kalian masih berada dalam negara ini, maka kalian harus mengikuti peraturan norma-norma yang berlaku. Maka dari saat ini, dari usia kalian yang baru masuk ke SMP ini, kalian harus bisa berpikir baik dalam mematuhi peraturan dan norma yang berlaku di negara kalian ini, gitu. Mungkin dari aku. Aku coba menambahkan dikit dari teman-teman yang udah ngasih opini tentang kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Nah, pada dasarnya kalau menurut saya kesadaran berbangsa dan bernegara itu merupakan cara berpikir seseorang sebagai suatu individu yang tergolong dalam suatu negara. Nah, yang dimaksud ini adalah suatu hal yang disebut dengan sense of belonging. Nah, sense of belonging ini tuh kita tuh masing-masing sudah bersatu di dalam sense of belonging itu dengan menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bahwasanya kita merupakan bagian dan anggota dari suatu negara yang disebut Indonesia. Nah, jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu sudah ada sebenarnya dari lahir, cuma kita tuh makin lama tanggung jawabnya makin besar, sehingga tanggung jawab itu makin lama makin terintegrasi dan makin kuat supaya kita tuh dapat menjadi individu suatu negara yang dapat berguna bagi bangsa dan negara. Mau dan itu lagi apa gimana? Boleh, mungkin aku bisa nanya lagi. Oh boleh. Oke, mungkin di sini ada yang mau bertanya lagi tentang berkebangsaan dan bernegara. Aduh, ini kenapa malu-malu nih? Karena ada tamunya, kemarin nggak malu. Oke, aku melanjut nanya nih, mumpung temanya bernegara, aku mau tanya seberapa pentingnya berideologi dalam sebuah kebangsaan, dan apa makna dari ideologi tersebut menurut kakak-kakak masing-masing? Oke, izin jawab. Sebelumnya mengenai seberapa penting pemahaman berbangsa dan bernegara dan berideologi. Menurut saya pertama pemahaman berbangsa dan bernegara dan pemahaman atas ideologi kita tentunya sangat penting, terutama dari segi keamanan, yaitu memahami tentang konsep berbangsa dan bernegara serta memahami tentang ideologi kita dapat mencegah kita dari terpapar dari ideologi atau pemahaman yang salah, sehingga dapat memberikan dampak yang negatif dan kemudian memahami ideologi dan konsep berbangsa dan bernegara yang benar dapat menjamin terjalannya suatu negara secara baik dan benar. Kemudian dari ideologi secara definisi, menurut saya ideologi merupakan suatu pemahaman atau konsep berpikir suatu individu atau suatu kelompok terhadap suatu pola pikir yang dimana menjadi dasar atau patokan dalam menjalani segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya mungkin pertanyaan dapat dijawab oleh rekan kami yang lain. Menurut saya sendiri, ideologi itu adalah sebuah pemikiran individu yang terkait dalam berbangsa dan bernegara. Ideologi yang kita anut adalah Pancasila dan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya kita memiliki pemikiran walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Di luar sana banyak ideologi lain selain Pancasila seperti komunisme dan liberalisme. Di sini
dalam berbangsa dan bernegara, semua warga negara wajib atau harus memiliki satu ideologi yang pasti agar tidak mudah terpecah belah oleh ideologi yang lain. Menurut saya jadi ideologi ini dalam kehidupan berbangsa bernegara ini tentunya sangat penting ya. Dengan kalian memiliki ideologi, terutama ideologi Pancasila ini untuk kalian semua, dari awal kalian terbentuk lahir di negeri ini hingga nantinya kalian pun melanjutkan hidup kalian di negeri ini, pemikiran atau ideologi Pancasila ini harus ada di dalam pikiran kalian ya. Jadi di bawah alam sadar kalian itu udah tertanam Pancasila ini. Karena ini Pancasila ini dari sila pertama hingga sila kelima itu mewujudkan cara menjadi sebuah penduduk dalam negara Indonesia yang baik dan benar itu dalam lima sila itu sudah ditekankan. Jadi menurut aku dengan ideologi Pancasila kalian semua di sini harusnya sudah bisa memahami dan tentunya melaksanakan sila pertama hingga sila kelima tersebut. Mungkin dari aku itu. Lagi-lagi nih aku kan terakhir nih, aku jadi cuma nambahin variabel-variabel yang mungkin belum disebutin sama teman-teman aku nih. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita ingin tahu seberapa penting ideologi bagi kita, jadi itu pertama-tama kita tuh harus tahu ideologi itu datang dari mana sih asal kata-katanya. Pada dasarnya kalau misalnya kita lihat ideologi itu kan ada dari ide sama logi. Nah, logi itu salah satu kata dalam bahasa Yunani yaitu logos, yang bahwasannya itu ilmu yang mempelajari sesuatu. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu ideologi artinya apa secara literal, bahwasannya berarti ideologi ini merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari beberapa ide-ide yang digunakan dalam suatu kajian ilmu. Nah, kalau misalkan kita lihat di Indonesia itu ideologi Pancasila ini berarti dia tuh mengontrol dan memberikan panduan kepada rakyat Indonesia dalam berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada dasarnya kembali lagi ke pertanyaan. Siapa namanya, maaf? Bagus. Oh, jadi kembali ke pertanyaan Kak Bagus, bahwasannya ideologi ini merupakan hal yang penting karena itu pada dasarnya memberikan paduan dan landasan bagi kita sebagai manusia dalam cara berpikir dan bertindak itu sendiri. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau ada yang bisa menyimpulkan? Kamu dari tadi kayak paling nyimak nih. Ada yang bisa disimpulin nggak? Coba apalagi cita-citanya Panglima TNI dan Presiden. Panglima TNI dan Presiden. Ayo, maju siapa? Syarif, mau maju nggak Syarif? Oh iya, Arkan. Oh iya, Arkan mau maju nggak? Tepuk tangan dulu dong buat Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkan dari SD IT Buah Hati Islamic School 2. Apa? Kita harus mengikuti UUD dan Pancasila, dan kita harus menanamkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oke,
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan juga akan mengaku ada hadiah dari Napeto. Yang lain ada nggak yang berani dari yang girls mungkin? Dari yang girls ada nggak yang berani maju nggak apa? Mau ya bapak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya. Saya berasal dari SD Jatinegara dan Mabes Pagi, SD Negeri. Mohon izin bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk masuk ke Oke, mungkin saya ingin jawab. Pertama-tama untuk masuk ke akademi. Untuk kami pribadi, untuk kami sudah kami persiapkan dari kelas 2 SMA. Karena di kelas 3 SMA akhir kami sudah melaksanakan tes dari 3 segi tes, ada tes dari segi psikotes, tes dari segi akademik, dan tes dari segi jasmani. Jasmani kami dituntut untuk dapat berlari, kemudian melaksanakan push up, sit up, dan lain-lain. Kemudian dari segi akademik kami juga dituntut untuk dapat melaksanakan soal-soal akademis dari fisika, kimia, dan matematika. Tentu saja hal-hal yang dapat menunjang dari segi profesi dan pekerjaan kami nanti. Tentunya jika kami lihat dari segi profesi kami sebagai seorang angkatan udara, tentunya aspek pengetahuan akademis dalam bidang fisika tentunya sangat diperlukan. Oleh karena itu saya dari kelas 2 SMA dan 3 SMA kami sudah melaksanakan bimbingan belajar mengenai fisika, kimia, dan matematika. Kemudian dari segi psikotes juga kami melaksanakan pembelajaran mandiri dari buku yang kami beli. Untuk pelajaran-pelajaran yang sering keluar seperti hitung cepat dan menganalisa suatu gambar. Dari 3 aspek tersebut nanti akan ditotal dan diakumulasi nilainya untuk menentukan apakah kami lolos seleksi atau tidak. Kemudian untuk dari segi persiapan lain kami juga mempersiapkan dari segi administrasi, mempersiapkan segala jenis kebutuhan dari KTP, kemudian data-data diri kami yang sekiranya diperlukan untuk pertimbangan hasil tes kami. Mungkin selanjutnya ditambahkan oleh Veto. Mungkin saya sedikit menambahkan untuk adik-adik sekalian yang belum tahu apa itu Akademi TNI atau Akademi Angkatan Udara. Akademi TNI itu sendiri adalah lembaga pendidikan untuk menghasilkan tentara-tentara khususnya yang berpangkat perwira. Perwira sendiri adalah tentara yang berpangkat untuk memimpin suatu operasi atau tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan. Kemudian untuk Akademi TNI sendiri sekarang untuk proses masuknya hanya menerima taruna atau cowok. Untuk yang cewek sekarang sudah tidak buka kembali. Tapi untuk 5 tahun ke depan mungkin ada perubahan dari pimpinan, itu masih jauh di masa depan. Adik-adik sendiri mungkin masih SMP sekarang, masih bisa mempersiapkan hal-hal untuk langkah jauh di masa depan nanti. Mungkin sekian dari saya. Oke, terjawab ya siapa? Kanaya. Oke. Karena Kanaya udah berani maju nih, langsung dikasih dulu sama Carlito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kakak memberitahu kita ya cara masuk angkatan udara. Sekarang saya ingin bertanya, apa yang memotivasikan kakak-kakak untuk masuk angkatan udara? Saya akan menjawab pertanyaan ya. Saya sendiri untuk motivasi saya sendiri, saya dulu mungkin waktu pas saya SMA saya mempersiapkan banyak hal. Pertama, walaupun saya bercita-cita menjadi tentara atau seorang pilot,
saya tetap mempersiapkan untuk masuk di universitas karena peluang saya ketika itu tergolong kecil karena yang untuk tes akademi TNI sendiri yang masuk untuk mengikuti tesnya sendiri ada lebih dari 5.000 orang. Kemudian untuk tesnya persiapannya saya sama seperti teman saya Putra dari kelas 2 SMA. Motivasi saya menjadi tentara adalah pertama karena saya ingin menjadi seorang pilot seperti bapak saya. Kemudian TNI sendiri ditugaskan di berbagai macam wilayah di Indonesia. Saya bercita-cita ingin mengelilingi Indonesia dari Sabang sampai Merauke karena ingin melihat pemandangan yang ada di Indonesia. Mungkin Udah kawan. Ada lagi? Sekarang udah lebih tinggi. Sekarang pertanyaan dari guru nggak apa-apa kakak ya? Baik. Now you are part of Jakarta Islamic School family, is that right? Iya. Sama mereka dulu juga. Sekarang namanya alumni. Kalian patut berbangga. Tepuk tangan dulu buat kakak-kakak yang di depan. Okay, so one of the best choice in your life when you think Islamic value is more important than the others. Nah, yang mau kakak Teacher Budi mau bertanya sama kakak, seberapa penting ilmu agama? Nah, karena kita umat Islam, ilmu agama Islam ketika sekarang mereka kakak-kakaknya sudah ada di dunia kampus, sudah ada di dunia taruna. Selain membentengi diri kita, apa sih value yang bisa kita ambil dari belajar agama? Silahkan kakak. Oke, sebelumnya izin jawab Mr. Budi. Jadi dari saya pribadi, seberapa penting value dari mempelajari ilmu agama? Menurut saya mempelajari ilmu agama sangatlah penting, terutama bagi kami yang sudah menginjak di masa perkuliahan. Tentunya akan banyak masalah-masalah atau tekanan yang menghadapi kami. Kalau kami sendiri mungkin kami mendapat tekanan dari atas, dari senior yang dimana kami harus berusaha atau menjaga sikap kami. Kemudian kami juga harus menjadi junior, kami harus menjadi yang paling tepat waktu, harus menjadi yang paling sesuai ketentuan pergerakannya. Kami tentunya mendapat pressure atau tuntutan lebih dalam menjalani kegiatan sehari-hari kami. Di sisi lain kami juga dari kami sebagai Taruna Akademi Angkatan Udara, kami dalam kehidupan sehari-hari kami selain dituntut dari segi akademis, kami juga dituntut dari segi fisik. Kami kegiatan kami sehari-hari berlari, kemudian kami juga dalam hari-hari tertentu kami membawa senjata, dan di saat tertentu juga kami belajar dan menyiapkan untuk ujian dan memaintain IPK kami agar tetap memenuhi syarat. Tentunya akan berdampak atau menghasilkan suatu tekanan atau pressure terhadap diri kami. Di saat itulah ketika kami sedang lelah-lelahnya, kami tidak memiliki hiburan lain selain berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kami yang Islam, kami terkadang menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat tahajud di kamar kami masing-masing. Kemudian saat kami diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid, kami juga meluangkan waktu kami untuk bersolawat dan membaca Al-Quran bersama. Hal tersebut tentunya yang menjadikan kami atau memberikan motivasi untuk terus menjalankan kehidupan kami agar tetap memiliki motivasi dan semangat juang dalam menjalani kehidupan kami. Menurut saya itu dari saya dalam menjawab seberapa penting aspek agama dalam kehidupan kami. Sekian mungkin dapat ditambahkan oleh rekan-rekan kami yang lain.
Saya menambahkan untuk agama sendiri bagi saya sangat penting, terutama dalam materi-materinya sendiri. Dalam agama kita diajarkan materi akhlak. Dalam jenjang kampus akan banyak sekali orang-orang yang lebih tua. Dalam agama kita diajarkan untuk cara menghormati orang yang lebih tua. Kemudian untuk saya sendiri karena banyak mungkin sudah ada banyak tugas dari guru atau dosen, kemudian dituntut oleh latihan fisik yang berat. Saya sendiri menerapkan agama di dalam masjid untuk menenangkan pikiran saya dengan membaca Quran atau bersolawat. Untuk dalam Akademi Angkatan Udara sendiri, untuk setiap sholatnya dilaksanakan secara berjamaah di masjid yang ada di akademi. Kemudian untuk setiap hari Kamis atau malam Jumat dilaksanakan pembacaan surat Yasin secara bersama. Mungkin yang di sini kita diajarkan untuk menghafal Al-Quran yang banyak, masyarakat menghafalkan surah-surah seperti kami dari juz 30 terakhir juz 27 itu bermanfaat untuk mungkin ada sebagian dari kami yang ada menjadi imam itu untuk membaca dalam sholat itu terpakai. Kemudian untuk pembacaan tajwid sendiri dalam Al-Quran itu bermanfaat karena dalam Islam membaca tajwid yang benar akan menghasilkan pahala yang bermanfaat juga. Mungkin itu sekian juga. Ya, kalau dari aku sendiri selama perkuliahan di kampus itu ilmu agama itu penting banget ya. Apalagi kalian kan dari SMP nih, bahkan dari SD kalian diajarkan yang namanya kalian dibimbing lah sama orang tua kalian, mungkin juga ada guru ngaji yang membimbing kalian bagaimana menghadapi dunia ini dengan cara dan sudut pandang Islam gitu loh. Kalian penting banget agama ini sebagai benteng kalian nanti di masa depan ketika kalian menghadapi persoalan-persoalan atau problematika yang nanti kalian akan hadapi di setiap jenjangnya, bahkan nanti saat di kuliah itu penting banget karena itu akan membantu kalian dalam jadi ketika kalian terus memohon dan dekat sama Allah, insya Allah kegiatan apapun atau apapun kegiatan yang kalian jalan itu terasa lebih mudah aja kayak gitu sih kalau misalnya dari aku. Jadi pentingnya ilmu agama itu tentunya sangat penting, jangan sampai kalian lupain kayak gitu aja. Kalau dari aku sendiri, pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan kampus aku tuh sebenarnya agama Islam tuh mengajarkan aku supaya berprasangka baik kepada orang lain, meskipun orang lain itu cenderung memiliki niat jahat dan niat buruk ke kita dalam melakukan hubungan sesuatu gitu. Selain itu, agama Islam juga mengajarkan aku sendiri sebagai mahasiswa di kampus yang dengan pergaulan yang cukup bebas untuk dapat mengontrol diri serta memberikan batasan dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi intinya itu aja. Jadi kesimpulan dari kami bahwasannya nilai-nilai agama Islam itu mengajarkan kita untuk memberikan batasan serta untuk mengingat kepada Allah apabila kita terkena musibah dan terkena cobaan. Jadi kita tuh sebagai umat muslim harusnya kita mencoba untuk selalu mengingat kepada Allah jika kita diberikan cobaan atau musibah dari Allah itu sendiri. Ini itu aja sih. Oke, give applause. Saya thank you dulu kakak-kakak. Yuk, 1, 2, 3. Thank you kakak-kakak. Jazakumullah khairan. May Allah bless you. Gimana, masih inget nggak gimana jawabannya? Udah lupa? Udah. Baik, kakak-kakak semuanya terima kasih. Boleh silakan duduk dulu. Snacknya boleh dibagi kakak OSIS. I can't hear you, man. Ini kalau bukan ini udah sampai kalah ya.
kembali menunggu kalian ngorek-ngorek biar enggak ini nih enggak bersih ngorek kuping biar bersih ya. Oke guys, kita mulai ya. Semuanya sama. Yang depan kita kasih tahu dulu sampai kita bilang mulai, baru kalian ini ya. Yang paling depan boleh maju ke depan. Yang di jauh belakang perwakilan yang satu ke sini. Awal mau dibisikin awal. Oke, kita mulai ya. Oke, hitungan ke 1 mulai ya. 3, 2, 1 mulai. Ayo apa ayo? Yang belakang siap boleh belakang. Cuma sekali lah ya, nggak bisa berulang-ulang kali. Sekali doang. Jangan heboh, tenang guys, tenang. Tadi yang ngomongin nggak benar ya? Yang udah tahu katanya boleh angkat tangan. Tuh. Maju ke depan ya. Maju ke depan ya. 3. Oke, umum maju. Kelompok 3. Hijau maju. Yang paling terakhir maju ya, dari sebelah depan. Terus paling pertama biru ya. Yang paling cepat, yang paling cepat Karena kasih tahu ya kata-kata tadi yang Thank you.
ngapain kamu? Guys, dua-duanya nggak ada yang benar ya boys. Tapi yang paling cepat kelompok 5. Paling dekat dia maksudnya. Iya, tapi dia hampir benar tapi salah. Udah banget salah gitu ya. Oke, kalau yang girls, tadi kita lihat paling cepat kelompok 3 ya, biru. Nah, tapi kelompok biru salah. Jadi pemenangnya kelompok ungu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan esensial kehidupan kita, yaitu tentang kesehatan. Kesehatan itu adalah yang paling berharga untuk kita miliki. Nah, dalam era modern ini dengan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari gaya hidup, lingkungan hingga pandemi global, semakin penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan pola hidup sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi kedatangan tamu yang spesial nih yang akan memberikan kita materi yang begitu penting tentang kesehatan. Langsung aja ya kita perkenalan dengan pembicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam acara seminar kesehatan. Baik kepada yang terhormat ibu guru, bapak guru, kakak-kakak OSIS dan murid-murid tercinta semua. Perkenalkan, saya dengan Isti Mas Salina, panggil aja Ibu Isti. Oke, saya dari marketing Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Pada kali ini saya membawa tim saya. Di sini bukan buat untuk periksa, bukan buat untuk nyuntik, tapi kita sharing di sini. Nah, yang pertama ada Dokter Elmira. Yang kedua ada Ibu Tanti. Sudah siap? Siapa yang pernah ke rumah sakit? Siapa yang udah pernah ke rumah sakit Hermina Jatinegara? Yang paling belakang atau yang atas ya? Paling tinggi juga tangannya ya. Oke, sebelum kita mulai, biar semangat, kita lihat dulu videonya. Ada apa sih di rumah sakit Hermina Jatinegara? Nanti teman-teman atau adik-adik sekalian bisa cerita hari ini ke orang tua bahwa tadi hari ini aku datang dari tim rumah sakit Hermina. Oke, mulai ya. Instalasi farmasi. Instalasi laboratorium. Instalasi laboratorium.
kemana ya? Kemana? Yang tadi di sini poli rawat jalan? Oh iya, oke. Ada yang pernah ke dokter gigi? Kayaknya di belakang. Wah, dokter gigi ya. Oke, sip. Oke, biar tambah semangat, Ibu Isti punya yel-yel ya. Jadi kalau Ibu bilang halo ya, adik-adik semua hai. Oke ya. Kalau Ibu bilang hai, adik-adik bilang halo. Oke, kita coba. Hai yang mana? Nah, tapi ini Ibu mau kenalan dulu nih. Ini semuanya kelas berapa? Kelas 7 ya. Oke, kelas 7. Oke. Kenapa bajunya hijau? Ada nggak masalah. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Hai. Halo. Yang belakang nggak kedengeran, kurang kenceng. Coba lagi ya. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Halo, hai, halo. Halo, hai, hai, hai. Oke, ya yang penting biar semangat ya. Untuk mempersingkat waktu, kita ke acara puncak ya. Nah, jadi teman-teman semua nanti kalau ada yang mau nanya, langsung aja tunjuk tangannya ya. Kita panggilkan yaitu Dr. Elvira. Saat ini dia menjabat sebagai manajer pelayanan kebutuhan medis di Rumah Sakit Segitu Tenggara. Kepada Dr. Elvira, kami jari. Ya, yang kelima jempol kanan dan kiri. Yang keenam runcingkan jari-jari. Oke, sekarang biar oke, kita pakai sanitizer ya. Oke. Ya, digini ya. Hai. Halo. Ibu tadi bilang apa? Kalau Ibu bilang hai, dong apa? Hai. Halo. Masih lupa ya? Halo. Oh ya, hai. Hai, hai, halo. Oke. Ibu mau tanya, kamu tahu lagu Naik Beca nggak? Tahu nggak lagunya? Sambil menggunakan kaki, melihat dengan kaki ke kanan dan ke kiri, lihat beca berlari, bagai takkan berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Nah, sekarang liriknya Ibu ganti ya. Oke ya, dengerin Ibu ya. Gosok telapak tangan, ujung kiri ke kanan, hingga sela-sela jari, kuncilah jari-jari, jempol kiri dan kanan, runcingkan jari-jari, cuci tangan, untuk jaga infeksi. Oke, ada di mana? Udah dipakai sanitizer semuanya? Hai, udah dipakai.
kuncilah jari-jari, jempol kiri dan kanan, runcikan jari-jari, cuci tangan untuk jaga infeksi. Buat adik-adik ini semua ini hadiahnya. Sekarang mau coba dong ngomong. Udah bisa ya? Oh deh. Oke, terima kasih adik-adik semua. Namanya siapa tadi? Pino, Aulia, Karaya, Aki. Oke, terima kasih. Dari tepuk tangan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai aja ya. Gak bawa suntik, gak bawa obat, gak diperiksa-periksa kok. Cuma nambah pengetahuan aja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat teacher Jis ya. Sudah memberikan kita izin lah kesempatan bisa bersama dengan teman-teman di sini gitu. Kalau saya sih setiap hari di sini ya, anak-anak di sini. Jadi untuk sama Jis sendiri saya udah familiar nih sama Jis. Semoga nanti anaknya kakak, jangan manggil tante, kayak tua banget. Anaknya kakak nanti bisa lanjut kayak teman-teman di sini sampai SMP. Pasti pada mau lanjut SMA juga kan di Jis. Terus tadi aku lihat di sini tuh nentengnya bagus-bagus ya, ada cita-citanya. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi chef, chef, terus atlet taekwondo, ada yang mau jadi insinyur. Jadi apapun cita-cita teman-teman itu harus digapai ya. Udah siap tuh dengerin materinya? Kalau siap, bolehkah saya saja yang berbicara? Boleh ya. Dihidupin. Yuk, semuanya. Kita mulai ya. Ayo, fokus semuanya. Tadi kan udah dengar ya dari Kak Isti, P3K itu apa? Itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasti pada mikir kan, ngapain sih kecelakaan diomongin di sekolah? Sebenarnya itu bisa terjadi di mana aja, mau di sekolah, di jalan. Jadi untuk penjelasan materi ini gak berarti teman-teman gunakan di sekolah saja ya. Itu bisa saat lagi teman-teman main jalan-jalan keluar, lagi liburan. Kalau terjadi itu bisa teman-teman lakukan. Kak Awa aja. Definisinya apa sih? Sesuatu itu harus dengan definisi untuk memperkenalkan ya. P3K itu adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara yang harus dilakukan dengan segera oleh orang yang bukan dokter atau ahli. Jadi kayak guru,
kayak murid-murid itu bisa melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang terhadap korban kecelakaan secara mendadak sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna. Mengapa penting? Karena sering terjadi di sekolah tanpa diduga, menyebabkan kepanikan, kesalahan penanganan yang dilakukan oleh penolong justru akan menyebabkan cedera yang lebih berat. Kayak di sini kan teman-teman rata-rata menggunakan kaos kaki ya, dan teman-teman berlari kencang, itu kan bisa terjadi yang namanya jatuh. Nah, kalau teman kita ada yang jatuh dan terluka, disitulah P3K ini mulai kita lakukan. Ini dibutuhkan sekali ya teman-teman. Nah, tujuannya apa? Pertama, menyelamatkan nyawa, meringankan penderita korban seperti rasa nyerinya, mencegah cedera bertambah berat, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan dan dapat mencarikan pertolongan lebih lanjut. Di kotak P3K itu harus ada di sekolah. Di sekolah ada yang mungkin ya teacher P3K itu yang berisikan, mungkin ada nanti dilihat ada kasa steril, plester perekat, perban perekat, perban elastis, tisu, salep, krim, obat pereda nyeri, obat keluarga, pinset dan gunting tajam, terus ada juga peniti. Ini mungkin kotak P3K biasanya sih dia bentukannya dijinjing ya, jadi biar kalau ada yang kecelakaan dan membutuhkan itu bisa langsung dibawa. Terus hal pertama yang dilakukan apa sih untuk kalau ada yang terjadi kecelakaan? Pertama, kita harus posisikan pasien itu aman, posisikan pasien korban itu aman. Terus panggil dia, pastikan kalau dia itu bernafas. Dengan cara apa? Kita panggil, pamannya Mira, saya jatuh, teman-teman panggil namanya Mira. Kalau dia langsung menyaut berarti nafasnya aman, terus berarti dia bagus nih. Tapi kalau dia nggak nyaut, nah itu yang harus kita perhatikan dan kita harus bawa ke rumah sakit segera. Terus kemudian apa aja sih yang ada di kejadian yang biasanya ada di sekolah? Itu biasanya ada luka, bisa adanya luka robek, luka bakar, terus luka digigit sama binatang, luka tertusuk, itu bisa terjadi di sekolah. Pada prinsipnya penanganan luka itu yang pertama jangan panik ya. Terus bersihkan dan sterilkan luka. Yang ketiga, nanti kalau ada perdarahan langsung dihentikan. Gimana sih caranya? Kalian kita lihat. Terus bisa dilakukan jahit. Kalau udah jahit mungkin ke rumah sakit ya, dibawa segera. Kadang-kadang kan ada juga tuh dokter yang ada di rumah, yang ada di sekolah, atau yang malah kita bawa ke rumah sakit. Terus ada obat-obatan. Kalau di sini ada dokter kecil nggak? Kalau dokter kecil ada nggak? Oh nggak ada ya. Kalau gitu ada dokter kecil. Ini contoh untuk penanganan luka bakar. Pertama kita hentikan pendarahan. Itu kita gunakan sarung tangan. Terus kita periksa luka dan kemudian kita cuci lukanya. Tapi jika ada luka yang terpotong atau terputus itu tidak boleh kita cuci. Terus kita bersihkan luka dan baru buka. Nih, seperti ini ya teman-teman. Kita bersihkan dulu lukanya atau dengan air bersih mengalir. Tutup luka dengan kain bersih atau kasa steril. Lakukan balut tekan jika ada perdarahan. Jadi pakai kain, pakai apa? Kalau di sini ada UKS, mungkin ada kasa. Kasa sebanyak-banyaknya digulung, langsung ditekan di tempat adanya perdarahan. Terus kalau ada periksa luka jika ada benda asing, bila ada dikeluarkan tanpa menyinggung luka, terus bawa ke rumah sakit. Dan bila ada bekuan darah pada luka, jadi lukanya udah mengering, itu tidak boleh dibuang, biarin aja sampai dia dibawa ke rumah sakit.
sakit nanti akan dibersihkan sama petugas rumah sakit. Nah, aduh takut ya. Nah, ini intinya adalah jika ada luka yang berdarah, teman-teman hanya melakukan di dep atau ditekan terus, karena sistem tubuh kita ini bagus. Kita tuh punya namanya trombosit, faktor pembekuan darah, yang mana nanti dia bisa membuat pendarahan itu berhenti. Jadi tenang aja. Kecuali kalau lukanya besar sekali ya, udah kita baru tekan dia masih berdarah, emang itu perlu dijahit. Nah, ini ada ya, nggak apa-apa ya. Ini infeksi luka. Di sini yang mau saya sampaikan adalah kadang kan kalau di rumah ada luka robek, luka bakar, sampai ada yang ada gelembung, sama orang tuh suka dikasih kecap, kasih mentega, kasih minyak tanah, kasih odol. Nah, ada. Nah, pinter tuh mau digoreng nyampe sini. Nah, itu yang biasanya saya dapatkan kalau di IGD. Itu yang dikasih tuh kecap, kasih minyak tanah, minyak goreng, kadang kasih bunga nemu di mana itu dikasih, katanya bagus buat itu. Kalau itu dilakukan pada luka yang terbuka, itu bisa terjadi infeksi kayak seperti ini. Jadi intinya kalau ada luka ya bersihkan dan dialirkan ke air yang mengalir. Jangan dikasih macam-macam ya. Emang mau digoreng kan? Benar. Sama yang kedua itu bikin repot orang di rumah sakit buat bersihinnya. Nah, kalau nemu luka yang seperti ini, teman-teman luka tertusuk, itu jangan berani-berani dicabut ya. Langsung bawa serat. Kasih dong tante Isti. Ya berat tadi bilang. Siapa nama kamu sayang? Tan sama? Iya. Jangan dicabut ya teman-teman, langsung dibawa ke rumah sakit. Ih seneng nih, kakak. Nah ini luka bakar ya. Luka bakar. Iya, jangan dimeledakin juga. Kenapa? Ada yang Jika misalnya kita masak nih, kita kesentuh benda panas atau minyak goreng gitu, kita itu harus langsung dinginkan dengan air karena agar itu namanya agar meredakan. Iya benar. Emang kalau yang ada yang kalau ada kena luka bakar, iya itu harus dibiarkan air mengalir. Jangan kita apain kasih yang air lain, gitu ya. Luka bakar itu ada yang ringan, sedang dan berat. Apa sih Kak? Luka yang ringan kayak apa sih? Yang sedang kayak apa? Yang berat kayak apa? Kalau yang ringan itu ya luka bakar itu dia cuma warna merah, dia kemerahan. Tapi kalau luka bakar yang udah sedang itu yang timbul gelembung. Nah, tapi kalau yang udah berat itu bisa sampai ya gosong, sampai katan gosong, sampai katan daging yang paling dalam. Nih ya, yang tadi udah temennya sampaikan, luka bakar itu perlu didinginkan untuk meredakan rasa perihnya. Kamu kok tahu sih? Terus hindari memecahkan luka yang melepuh, yang bergelembung itu. Cuci dengan air bersih yang mengalir. Yang keempat, jika rasa sakit dibawa ke rumah sakit atau diberikan obat anti nyeri. Dan yang paling penting, jangan beli apapun pada luka. Mentega, minyak, odol, kecap, itu jangan dibikin sate mungkin ya. Jangan ya teman-teman. Itu terjadi nanti kalau teman-teman di rumah. Nah, nanti teman-teman sampai itu ke yang di rumah yang mau ngelakuin itu, jangan
dialirin aja ke dalam air gitu kan, keran hidupin, alirin aja. Nah nanti kalau udah selesai bisa dibawa ke rumah sakit atau diberi krim. Kan ada tuh krim buat luka bakar. Nah kalau mimisan ini pasti terjadi di sekolah, ada yang mimisan. Kalau demam tinggi, nah itu pasti mimisan. Kalau kepentok mukanya, pasti dia mimisan. Biarpun tulangnya nggak patah, tapi pembuluh darah di hidung itu sangat tipis, teman-teman. Jadi hidung itu udah berdarah. Penanganannya gimana sih? Terus? Aduh, Cindy kamu? Gak ada yang tahu. Gak mau maju, tapi mau ngomong kan? Pasangin tisu di hidungnya, habis itu di hidungnya, dan jangan ke belakang tapi ke depan. Yang sedang mimisan lalu saya dekatkan hidung lalu saya langsung saya minta saya lagi ada di rumah, lalu saya langsung bawa ke dokter, periksa lagi. Tambah lagi tangan dong buat teman-temannya. Yang belakang ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang tahu? Mungkin ada yang mengalami. Orang keseleo dia harus ada riwayatnya, dia ke jatuh, pasti mereka jatuh terus ke kakinya ke apa namanya, kayak ketekuk, kakinya ketekuk terus dia kesakitan seperti itu, terus nanti luka. Kenapa? Ya itu kalau aku pas bolokan lagi dan terus habis itu yang ada itu malah matinya tuh kayak ya gitu, terus ya jadi berasa sakit, terus ya ditolongin, ya begitulah udah. Nyembuhin keseleo itu dengan cara pijit? Lebih baik jangan. Kita kan nggak tahu kalau keseleonya itu ada patah. Kalau mau dipijit itu harus dipastikan dulu tulangnya aman atau tidak. Caranya gimana? Datang ke Hermina Jatinegara ya nggak? Nah itu harus di ronsen, harus difoto, dilihat tulangnya. Oh aman nih tulangnya, berarti bisa dipijit. Tapi kalau kita yang pakai tekanan di tempat yang ada lukanya, pasti jadinya memar nantinya. Jadi lebih baik sih dibiarkan.
Oh iya, aku boleh nanya dong. Oh iya, iya. Ayo. Aku mau kenapa kesulitan bisa terjadi? Biasanya karena kamu manis, kesemutan itu terjadi karena pembuluh darah kita kejepit. Iya, pembuluh darah kita kejepit. Jadi di situ aja dia sebenarnya bukan kesemutan kali ya. Rasanya seperti kesemutan tapi itu sebenarnya baal. Jadi kayak mati rasa. Ya, seperti itu. Ya. Oh ya, ada nama bukannya sih kalau penanganan keseleo. Biasanya kita bilangnya rice. R-I-C ya, kayak nasi, rice. Jadi rest istirahatkan, ice kompres air, kompres dengan es batu, C kompres tekan atau dibalut, E elevation. Jadi kakinya dinaikkan. Dinaikkan dong saya. Oh, bukan keseleo. Kalau kesemutan ya kita lurusin kakinya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ayo ke depan. Apa yang menyebabkan seizure? Seizure. Kejang. Seizure itu kejang. Banyak penyebabnya kejang itu. Bisa kalau lagi demam tinggi, kalau usia di bawah 5 tahun itu bisa kejang. Terus juga bisa kalau ada kondisi penyakit yang lain. Biasanya kalau udah usia sebesar teman-teman, kalau sebesar kita tua banget ya, sebesar teman-teman itu biasanya ada penyakit yang dibawanya. Kenapa dia bisa? Kamu jauh sekali. Kenapa bisa terjadi kesurupan? Coba yang ini. What's the best university to study Yang pertama ya, yang kesurupan. Kalau kami di dunia kedokteran nggak ada yang namanya kesurupan. Biasanya kita sebut namanya histeria. Dan itu biasanya kalau satu ada yang membuat histeria, pasti nanti teman yang lain ngikutin. Nah, ini. Jadi kita nggak ada yang namanya kesurupan sih kalau di dunia medis. Terus yang satu lagi best university. Kalau fakultas kedokteran yang bagus itu Universitas Indonesia. Kalau agak ke Bandung itu ada Universitas Pajajaran. Agak ke tengah ada Universitas Gadjah Mada. Agak ujung dari Pulau Jawa itu ada Universitas Erlangga. Mau nyebrang ke Sumatera itu juga ada. Tapi kalau ditanya ke saya, Universitas Fakultas Kedokteran yang bagus apa? UPN Veteran Jakarta. Karena saya lulus dari situ. Terus yang satu lagi tadi isinya gelembung itu apa? Itu cairan tubuh, kita sebut namanya seros. Jadi dia warnanya bening-bening gitu. Bagus deh, kuning bening-bening gitu. Ada lagi?
kejang. Kalau kejang-kejang diapain ya? Oh iya bener juga ya, lupa disampaikan. Kalau ada temennya yang kejang, itu dimiringkan aja kepalanya ke sebelah kiri. Tidak usah ditahan badannya ya. Kan biasanya kalau ada yang kejang-kejang kan kita nanganin kan. Tidak usah ditahan, karena nanti akan berhenti juga sendirinya. Biasanya kurang dari semenit itu udah berhenti kalau dia kejang karena demam. Tapi kalau kejang karena penyakit yang lain, itu harus dibawa ke dokter. Jangan memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Kan kadang dikasih sendok pakai kain, dimasukin, jangan, nanti dia tersendak. Yang pasti kematian itu tidak disebabkan oleh kejang. Jadi tenang aja, kejang itu bukan penyebab dari kematian. Jadi nanti dia juga akan tenang juga, intinya yang kejang. Ayo, aku kasih 2 lagi. Banyak sekali. Yang ini dulu deh. Ada orang sembuh dari rabies. Dari P3K jadi yang lain-lain, apa-apa. Jadi untuk terakhir kalinya, siapa yang mau jadi dokter? Banyak yang mau jadi dokter. Tenang teman-teman, dokter itu cabangnya banyak. Jadi bisa nanti kerja di rumah sakit, bisa kerja di perusahaan. Pokoknya jadi dokter enak. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian. Excited banget ya, maksudnya pada nyimak, pada bertanya, bagus sih semuanya. Ya udah saya akhiri dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada yang jatuh, luka, itu teman-teman harus sudah bisa obatin gitu. Mungkin dari Kakak Isti ada mau tambahan? Nah, berarti dari kami sudah cukup Kak. Mungkin kita kembalikan kepada kakak OSIS-nya ya.